Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita masih tentang haji ya dan umrah. Kemudian yang kita bahas yakni mahdhuratul ihram. Mahdhuratul ihram. Apa yang dimaksud mahdhurat? Yakni al-mahdhur huwa al-mamnu wal muharram. Yakni yang dilarang, yang diharamkan ketika ihram. Jadi perkara-perkara yang sebenarnya kalau tidak ihram itu halal, boleh. Tapi ketika ihram maka ada larangan-larangan di sana. Ya. Ada 9 ya yang dilarang. Yang pertama adalah halqus sya'ri au qassahu au nutfuhu. Di halqus sya'ri au qassuhu ya au natfuhu. Jadi mencukur rambut atau memotong rambut ya, jadi mencukur seluruhnya ataupun mencukur sebagian ataupun mencabut rambut ya, maka terlarang. Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jadi janganlah kalian mencukur rambut kalian sehingga sampailah hadyu yakni hewan kurban itu di tempatnya. Kemudian wa yashmulun nahyu sya'rul badani kulluhu. Kiasan ala sya'ri ra'si. Dilarangan mencukur atau mencabut rambut ini mencakup seluruh rambut yang di badan. Ya, dikiaskan atau disamakan dengan rambut kepala. Kemudian yang kedua, taklimul adhafir, yakni memotong kuku. Baik min asabi'i yadihi wa rijlihi. Kuku jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Kemudian yang ketiga, taghtiyatur rajuli ra'sahu bimulasaq. Ini khusus bagi laki-laki ya. Jadi seorang laki-laki menutupi kepalanya secara langsung ya. Jadi tutup kepala yang secara langsung menempel, yang menempel di kepala. Ya, seperti kopiah, pecis, sorban ya. Itu penutup kepala yang memang dipakai di kepala, yang nempel langsung dengan kepala kita. Dasarnya li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasul muhrimu minats thiyab. Wahai ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa yang harus dipakai orang yang ihram? Maka Rasulullah mengatakan la yalbasul
qumusa walal imam wal amaima walal sarwilat walal baronis. Jadi jangan memakai gamis, ya, imamah, surban, ya, celana panjang, ya, ataupun mantel yang ada penutup kepala. Mantel yang ada penutup kepala maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi mata la tuhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Nabi bersabda tentang seorang muhrim yang meninggal saat berihram, ya. Berihram meninggal, maka Nabi mengatakan janganlah kepalanya ditutupi. Karena besok akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Fa illam yakun mulasiqan li ra'sihi ka ayastamila midhalla, ya, syamsiyah au yarfa'u qumashan biyadaihi fawqa ra'sihi fayajuz. Jika tidak menempel secara langsung di kepala, seperti orang memakai payung, ya, payung, atau dia menaikkan kainnya, mungkin kain yang ihramnya dia naikkan di kepalanya untuk menutupi, ya, atas, ya, bukan imamah, ya, tapi bagian dari kain dia yang dia pakai, maka tidak mengapa. Wa yajuzu dzalika law istadalla bi khaymah aw saqfu baiti aw sayara, ya. Dan yang seperti itu juga adalah kalau dia berteduh di bawah kemah, di bawah tenda, ya, atau di bawah atap, ya. Ada penutup kepala kan, maksudnya kepala kita kan ditutupi dari sinar matahari, ya. Tapi kalau pakai karena tenda atau kemah atau atap dan lainnya maka tidak mengapa. Ataupun di mobil, ya, mobil ada kap atau atasnya kan. Walau hamila ala ra'sihi syai'un kaina aw hakiba fala ba'sa idza lam yaqsud bihi taghtiyati ra'sihi. Kalau misalnya dia membawa panci, ya, tapi karena memang tujuannya itu memang dia membawa bukan untuk menutupi kepala tujuannya, atau dia memanggul tas, membawa tasnya, nyunggi tas gitu, ya. Dia melakukan itu karena memang tujuannya untuk membawa bukan untuk menutupi kepala, maka tidak mengapa juga. Kemudian yang keempat, labsul muhit lirijal. Ini juga khusus bagi laki-laki, yakni memakai pakaian yang berjahit. Wal muradu bil muhit ma hita ala qadril badani au ba'dihi. Dan yang dikatakan berjahit yakni apa yang dijahit untuk ukuran tubuhnya, seluruh tubuhnya ataupun sebagian-sebagiannya. Mithlu thawb wa sarawil, seperti baju, ya, celana panjang, ya. Wal qanila, seperti kaos, ya. Wal qamis, gamis, ya. Wal khuffaini, sepatu, ya. Wal jawrabaini, kaos kaki, ya. Wal qaffazaini wanawihima, atau kaos tangan dan yang semisalnya. Dalilnya haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddam, ya. Yani dalilnya hadis Abdullah bin Umar yang tadi, yang nomor 3 atau yang menutup kepala tadi, ya. Dan di sana ada kata-kata wala yalbasul qumusa walal amaim walal sarawit walal baronis, ya. Enggak boleh memakai gamis, imamah, ya, celana dan juga mantel yang ada tutup kepalanya. Itu kan semua pakaian berjahit, ya. Wa idza lam yajid muradul ihrami izaran falahu ayalbasa as-sarawil ila ayajida izaran, ya. Kalau orang yang ingin ihram kok tidak mendapati sarung, ya, maka dia boleh memakai celana sampai dia dapati sarung.
Wa idza lam yajid na'laini falahu ayal basa al khuffaini. Kalau enggak didapati sandal, maka boleh pakai sepatu. Kemudian yang kelima, at-tatayyub fi badani wa thawbi. Memakai minyak wangi ya di badan maupun di bajunya. Fayuhdharu 'alal muhrimi ay tayyiba badanahu aw thawbahu. Maka dilarang orang yang muhrim untuk memberikan minyak wangi di badannya maupun di bajunya. Aw yaqsudu syammahu, atau dia bermaksud untuk mencium minyak wangi. Bermaksud, punya tujuan, bukan tercium ya. Kalau tiba-tiba ada orang lewat ternyata wangi, kita bau wangi nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang sengaja ya menciumi minyak wangi, maka tidak boleh. Wa dalilu haditsu Ibnu Umar, haditsu Ibni Umar radhiyallahu anhuma sabiq ya. Hadisnya hadisnya Abdullah bin Umar tadi yang sudah kita bacakan, dan di sana ada kata-kata tambahan, yakni wala talbasu minats thiyabi syai'an masahu za'faron wala waras, dan janganlah memakai pakaian yang di sana terkena minyak wangi. Kemudian yang keenam adalah qatlu saydil bari au istiyad, yakni membunuh binatang darat ataupun berburu. Walau lam yaqtulu, meskipun tidak membunuhnya. Yang pertama kan membunuh ya. Membunuh enggak berburu, cuman ada hewan-hewan liar ya yang kemudian dibunuh ya, ataupun memang sengaja untuk memburunya. Mungkin walaupun tidak terbunuh ya, tidak kena, sengaja berburu, enggak boleh. Jadi kalau misalnya di sana ada ayam liar misalnya ya, atau mungkin hewan yang lain ya, kemudian tiba-tiba mendekat kita, kemudian kita bunuh, kita kan nggak sengaja, nggak bermaksud memburu itu juga nggak boleh. Demikian pula kalau kita memburunya, walaupun meski tidak kena juga tidak boleh. Jadi berburu tidak boleh. Dalilnya adalah la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu dalam keadaan ihram. Dikatakan lagi wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Jadi diharamkan atas kamu binatang buruan darat ya, selagi kamu berihram. Tapi kalau memang itu hewan-hewan yang jinak, yang memang bukan liar, maka adalah boleh untuk disembelih ya. Jadi misalnya ayam ya, atau mungkin binatang ternak, ada kambing, sapi ya, yang itu tidak liar, maka boleh untuk dimakan. Dikatakan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Jadi halalkan untuk kamu saydul bahri, yakni hewan-hewan yang memang boleh disembelih. Wa ukhila lakum saydul bahri, dihalalkan juga buruan laut. Nah, kalau buruan laut boleh ya, boleh. Tadi saya keliru ya. Jadi kalau buruan darat nggak boleh ya. Tapi kalau binatang ternak bukan buruan maka boleh. Demikian pula kalau binatang laut maka boleh diburu. Kemudian akdu nikah, melangsungkan akad nikah, baik menikah atau menikahkan. Menikah atau menikahkan ya. Nabi mengatakan la yankihul muhrimu wala yungkahu wala yakhtub. Seorang muhrim itu tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahi, nikah ya, dan juga tidak boleh melamar. Yang ke-8 jima. Faman farada final hajja fala rafath. Kalau dia sedang melakukan ibadah haji maka janganlah berbuat rafath, yakni jima. Yang ke-9 yakni al-mubasyarah dunal harj, yakni bercumbu.
Itu larangan-larangan ketika berhaji ataupun umrah atau larangan dalam ihram. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.